kelompok 4. Di sini kami akan membahas tentang instrumen keuangan syariah. Selamat menyaksikan. Instrumen atau security keuangan syariah. Instrumen keuangan merupakan kontrak atau akad yang syarat dan kondisinya akan menentukan resiko dan profil keuntungan instrumen tersebut. Jenis instrumen keuangan yaitu terdiri dari A. Instrumen keuangan dari segi bentuknya terdiri dari dua, yaitu instrumen kas. Instrumen kas adalah instrumen keuangan yang nilainya ditentukan langsung oleh pasar. Yang kedua, instrumen derivatif adalah instrumen keuangan yang nilainya ditentukan oleh pengaruh aset, indeks, atau tingkat suku bunga. Yang kedua ada investasi, penanaman aset untuk jangka waktu tertentu dengan tujuan memperoleh timbal balik di masa datang. Kemudian ada pasar modal. Instrumen pasar modal terdiri dari yaitu saham berupa surat bukti kepemilikan sebuah perusahaan melalui penawaran dalam bentuk nominal atau persentase. Berikutnya adalah instrumen keuangan dalam bentuk obligasi. Obligasi adalah surat berharga dengan pendapatan tetap berkaitan dengan perjanjian hutang. Jenis obligasi ada 4. Yang pertama, obligasi rekap. Yang kedua, surat utang negara atau SUN. Yang ketiga, surat retail Indonesia atau ORI. Kemudian, surat berharga syariah negara dalam bentuk obligasi sukuk. Kemudian, resiko yang terjadi apabila kita memilih instrumen keuangan dalam bentuk obligasi, yaitu yang pertama, gagal bayar atau default. Jika gagal melakukan pembayaran hutang yang telah ditentukan. Yang kedua adalah capital loss atau harga jual obligasi lebih rendah dari harga beli. Reksadana. Reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Berdasarkan karakteristiknya, reksadana dapat digolongkan menjadi dua, yaitu reksadana terbuka dan reksadana tertutup. Adapun resiko dari reksadana adalah harga jual lebih rendah dari harga pasar, penarikan dana jumlah besar dalam waktu dekat, penurunan kinerja pasar, dan kesulitan keuangan atau gagal bayar. Instrumen keuangan menurut pandangan syariah. Pada Bank Islam juga menawarkan berbagai produk retail, diantaranya pinjaman investasi, persekutuan, transaksi valuta asing, transfer dana, surat perjanjian kredit, dan layanan konvensional lainnya. Dalam tradisi Islam klasik, satu-satunya pinjaman yang diperbolehkan yaitu Al-Qard Al-Hasan atau pinjaman tanpa bunga, dan satu-satunya bentuk deposito yang diterima yaitu Al-Wadi'ah atau simpanan. Pada bankir Islam sendiri telah ditemukan produk dengan instrumen baru dengan cara mengkombinasikan hukum Islam klasik dan hukum perbankan konvensional dengan cara mengkombinasikannya, yaitu dengan menciptakan produk yang tidak bertentangan dengan agama atau dengan menggunakan kebiasaan atau urf, kebutuhan mendesak atau darurat, dan kepentingan umum atau kemaslahatan, ya, untuk menjustifikasikan hal-hal yang masih berbau kontroversial. Hal-hal kontroversial tersebut diantaranya yaitu murabahah atau skema markup lainnya, yaitu hal ini masih kontroversial karena dapat dikritik. Diantaranya kritik pertama itu dengan resiko yang rendah dan jangka waktu yang pendek, sistem ini tidak berhasil memenuhi misi perbankan Islam, yaitu untuk membagi resiko dengan debitur. Kritik kedua yaitu markup ini meniru perbankan konvensional dengan menyematkan keuntungan melalui hiyat atau tipu muslihat. Yang selanjutnya itu sewa menyewa atau leasing. Sewa menyewa pada Islam ini sangat identik dengan sewa menyewa pada perbankan konvensional. Maka dari itu
Untuk menghindari riba dan gharar, terdapat perbedaan antara ijarah dengan sewa-menyewa konvensional. Yang pertama yaitu keuntungan dan beban properti sebagai milik penyewa dan lainnya milik yang menyewakan. Yang kedua yaitu hukum Islam memberi penyewa kebebasan yang luas untuk membatalkan kontrak apabila nilai barang yang diharapkan tidak sesuai. Dan selanjutnya profit and loss sharing, yaitu para bankir membentuk sebuah hubungan dengan debitur, membagi keuntungan dan kerugian usaha daripada meminjamkan uang dengan return yang tetap. Ada dua tipe yaitu mudharabah dan musyarakah. Yang keempat yaitu reksadana syariah, yaitu reksadana yang dijalankan atas dasar hukum Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal dengan manajer investasi, pengelolaan dana investasi sebagai wakil, maupun antara manajer investasi sebagai wakil dengan pengguna investasi. Yang selanjutnya bentuk instrumen keuangan syariah berkaitan dengan transaksi komersial dan bisnis. Di antaranya yaitu dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama kontrak transaksional, yaitu berhubungan dengan sektor transaksi ekonomi real yang memfasilitasi pertukaran, penjualan dan perdagangan komoditas dan jasa yang didasarkan pada aktivitas perdagangan atau pertukaran. Pertukaran dapat berbasis on the spot atau berjangka atau deferred, dan dapat berupa pertukaran komoditas dengan komoditas, jual beli barang dengan harga tertentu, atau jual beli dengan utang. Yang kedua yaitu kontrak pembiayaan atau financing kontrak menawarkan jalan untuk menciptakan dan memperluas kredit, memfasilitasi pembiayaan kontrak transaksional, dan memberikan saluran untuk pembentukan kapital dan mobilisasi sumber daya antara investor dan pengusaha. Dan selanjutnya kontrak intermediasi, yaitu kontrak yang memfasilitasi pelaksanaan kontrak transaksional dan finansial yang efisien dan transparan. Kontrak ini memberikan seperangkat alat untuk melaksanakan intermediasi keuangan kepada agen ekonomi sekaligus menawarkan jasa profesional. Yang terakhir yaitu kontrak kesejahteraan sosial, yaitu kontrak antara individu dan masyarakat untuk memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi mereka yang kurang mampu. Instrumen keuangan syariah primer. Dalam teori akal yang telah dijelaskan tadi, kita dapat menyimpulkan beberapa kontrak-kontrak keuangan syariah yang disebut sebagai instrumen keuangan, yaitu 1. Mudharabah. Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara shahibul mal, pemilik dana, dengan mudharib selaku pengelola, di mana orientasi keuntungan atau nisbahnya kepada bagi hasil yang disepakati di muka. Mudharabah terdiri dari dua. Yang pertama adalah mudharabah mutlaqah atau yang tidak terikat, dan juga mudharabah muqayyadah atau yang terikat. Yang kedua ada musyarakah. Musyarakah adalah akad kerjasama antara para pemilik modal yang mencampurkan modalnya untuk tujuan keuntungan. Nah, di sini bank dan pemilik modal sama-sama menanamkan modalnya untuk membangun usaha yang baru atau yang sudah berjalan. Musyarakah terdiri dari dua, musyarakah permanen dan juga musyarakah menurun. Kemudian yang ketiga ada murabahah. Murabahah adalah akad jual beli di mana menyatakan harga perolehan dan juga keuntungan margin yang disepakati antara pembeli dan penjual. Nah, murabahah dapat dilakukan dengan pesanan atau tanpa pesanan. Akad salam dan salam paralel. Akad salam adalah akad jual beli muslam fi atau barang pesanan yang mana pengirimannya ditangguhkan oleh muslam alaihi atau penjual sampai pelunasannya oleh pembeli ketika barang datang dengan syarat-syarat tertentu. Kemudian ada salam paralel. Salam paralel adalah di mana bank berposisi sebagai penjual dan dia juga memesan barang kepada pihak lain dengan akad salam, dan maka itu disebut sebagai salam paralel. Ada istisna dan istisna paralel. Akad istisna adalah akad jual beli antara al-mustasni pemesan dan juga as-sonik sebagai produsen, di mana al-mustasni memesan barang sesuai spesifikasi kepada as-sonik. Harga yang ditetapkan adalah harga yang disepakati di muka. Al-istisna paralel adalah bank berposisi sebagai penjual atau al-mustasni dan dia juga memesan barang kepada pihak lain dengan akad istisna. Maka ini disebut sebagai istisna paralel. Kemudian ada akad ijarah dan ijarah muntahiyah bitamlik. Akad ijarah adalah akad sewa menyewa pemilik barang atau makjur dan mustajir sebagai penyewa dengan harapan ada imbalan terhadap makjur dan juga penyewa yang harganya telah disepakati di awal.
Kemudian ada juga ijarah muntahiyah bitamlik, adalah akad ijarah yang memiliki opsi kepemilikan barang setelah penyewaan selesai. Akad wadiah adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan oleh pihak bank setiap saat pada mana yang bersangkutan menghendaki. Pihak bank bertanggung jawab untuk menjaga barang tersebut. Wadiah terdiri dari dua, wadiah yad al-amanah dan juga wadiah al-mudhamanah. Kemudian ada akad qard dan qard halasan. Akad qard adalah penyediaan dana atau tagihan yang disepakati oleh peminjam dan juga yang meminjamkan uang. Qard hasan adalah pinjaman tanpa jaminan yang memungkinkan peminjam untuk memanfaatkan dana untuk waktu tertentu dan dikembalikan dengan jumlah yang sama pada waktu yang telah disepakati. Kemudian ada akad sorof. Akad sorof adalah akad jual beli komoditas yang berupa alat pembayaran atau mata uang, valuta ataupun valuta asing. Ada akad al-wakalah. Akad wakalah adalah pemberian kuasa oleh muwakil atau yang memberi kuasa kepada al-wakil yang menjalankan kuasa atau yang menerima kuasa untuk menjalankan tugas atau at-tawkil yang atas nama pemberian kuasa. Kemudian ada akad kafalah. Akad kafalah adalah pemberian pinjaman dengan jaminan di mana pinjaman tertanggung jawab atas pemenuhannya oleh yang menerima jaminan. Kemudian ada akad al-hiwalah. Akad al-hiwalah adalah akad pengalihan hak dan kewajiban dalam bentuk pengalihan piutang maupun utang dari orang ke orang lain, dari satu pihak ke pihak yang lain. Instrumen keuangan syariah sekunder. Instrumen keuangan sekunder merupakan instrumen turunan dari instrumen keuangan primer. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Dana mudharabah. Instrumen keuangan bagi investor untuk pembiayaan bersama proyek besar berdasarkan prinsip bagi hasil. Yang kedua, saham biasa perusahaan, yaitu perusahaan yang didirikan untuk kegiatan bisnis. Yang ketiga, obligasi mudharabah, pembiayaan proyek bagi menghasilkan uang atau proyek yang terpisah dari kegiatan umum perusahaan. Yang keempat, obligasi bagi hasil aktivitas bisnisnya sesuai dengan syariat Islam. Dan yang kelima, saham referen, yaitu saham yang memiliki hak-hak istimewa seperti dividen tetap dan prioritas dalam likuidasi. Selain itu, terdapat beberapa sekuritas yang diperbolehkan atau dengan catatan-catatan sebagai berikut. Yang pertama ada saham atau biasa disebut juga ekuitas atau share. Investasi pada saham dapat menjadi preferensi bagi para investor muslim untuk menggantikan investasi pada interest-bearing bonds atau sertifikat deposito. Walaupun jika kemudian dinyatakan oleh ulama klasik bahwa equity tidak bisa dipersandingkan dengan keuangan Islam seperti kontrak mudharabah atau kontrak musyarakah. Pengembangan instrumen keuangan syariah. Di samping adanya instrumen-instrumen keuangan utama, perkembangan ke depan perlu pemikiran lebih jauh. Dengan adanya instrumen-instrumen keuangan lain sebagai bahan kajian dalam hukum Islam. Terdapat 6 bahan kajian dalam hukum Islam, yaitu yang pertama option, kedua future contract, ketiga forward purchase, keempat interest rate cap, kelima forward rate agreement, dan yang terakhir ada repo rate atau repurchase agreement. Selain itu, terdapat beberapa sekuritas yang diperbolehkan atau dengan catatan-catatan sebagai berikut. Yang pertama, saham atau biasa disebut juga dengan ekuitas atau share. Investasi pada saham dapat menjadi preferensi bagi para investor muslim untuk menggantikan investasi pada interest-bearing bonds.
Yang kedua, ada pasar sekunder Islami. Dalam literatur keuangan, pasar modal yang efisien harus menyediakan likuiditas dengan biaya transaksi minimum sebagai syarat terbentuknya efisiensi harga. Yang ketiga, ada margin trading. Margin trading merupakan aktivitas penjualan kredit. Bentuk kontrak dalam Islam yang dapat disejajarkan dengan margin trading adalah bai muajjal atau bai murabahah yang dibenarkan dalam Islam. Yang keempat yaitu Islamic bonds, yang bisa disebut juga muqorodah bonds. Islamic bonds atau muqorodah bonds diajukan sebagai alternatif pengganti interest bearing bonds. Instrumen keuangan ini sudah mendapatkan pengetahuan dari IOC Academy di Yordan. Yang kelima, ada pasar sekunder untuk bonds. Pasar sekunder untuk bonds merupakan perdagangan obligasi di pasar sekunder mengemuka untuk tujuan likuiditas atau asuyulah. Hampir semua Islamic bonds dibeli untuk investasi jangka panjang sampai jatuh tempo. Yang terakhir atau yang keenam yaitu derivatif dalam perspektif syariah. Derivatif merupakan salah satu bentuk rekayasa keuangan dalam mendesain strategi dan solusi inovatif untuk menjamin risiko.